Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Berjumpa dengan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong. Pada tanggal 28 Oktober 2020, saya diminta oleh Persaudaraan Devosi Maria Jakarta untuk membagikan pengalaman saya sebagai seorang misionaris. Tema besar yang diberikan adalah berbagi manakala tidak dapat berbagi, dengan subtema mana yang lebih penting, memberi berkat atau menerima berkat. Sebenarnya para sahabat bisa mendengarkan kesaksian saya ini pada kanal Hidup TV maupun pada kanal Persaudaraan Devosi Maria di YouTube. Tetapi karena saya merasa apa yang saya bagikan ini penting bagi kehidupan saya, maka saya membuat video ini supaya gagasan atau pengalaman yang saya berikan itu bisa saya bagikan kembali kepada para sahabat, dan tentunya sharing saya ini akan saya upload pada akun saya, yaitu YouTube saya, Petrus Santoso. Sebagai pengantar, saya mau mengatakan demikian para sahabatku. Saya ini kan dilahirkan tahun 1977, tepatnya tanggal 19 Maret. Berarti usia saya sekarang adalah 43 tahun. Lalu saya menjadi seorang dehonian, ditandai dengan mengucapkan kaul yang pertama, yaitu tahun 1997. Itu berarti saya sudah menjadi seorang dehonian atau memulai hidup membiara 23 tahun yang lalu. Lalu saya ditabiskan menjadi seorang imam tepatnya tanggal 25 Januari 2006. Maka kalau dihitung, saya sudah 14 tahun menjalani panggilan saya sebagai seorang imam. Dengan runtutan waktu yang seperti itu, saya berani mengatakan demikian. Ada dua pernyataan yang ingin saya berikan. Yang pertama, pemberian terbesar dari orang tua saya kepada Gereja Katolik adalah mengizinkan saya untuk menjadi seorang imam. Ini adalah persembahan yang terbesar, persembahan yang istimewa yang diberikan oleh orang tua saya kepada Gereja Katolik. Sehingga hingga detik ini saya menjadi berkat bagi para sahabat semuanya. Lalu pernyataan yang kedua adalah persembahan terbesar saya kepada Gereja Katolik adalah ketika saya memutuskan
untuk menjadi seorang misionaris. Itu berarti saat ini, meskipun kontribusi saya masih sangat kecil, saya menjadi berkat bagi Keuskupan Hong Kong. Dan saya tidak tahu ke depan ketika saya ditugaskan di tempat yang lain. Tetapi yang jelas, saya sudah mempersembahkan hidup saya kepada Gereja Katolik untuk menjadi seorang misionaris. Dari dua pernyataan yang saya sampaikan ini, mengapa orang tua saya mengizinkan saya dan mempersembahkan diri saya kepada Gereja Katolik, dan mengapa saya mempersembahkan hidup saya kepada Gereja Katolik sebagai seorang misionaris, tentu melewati proses perjalanan hidup yang sangat panjang. Itulah sebabnya pada poin yang pertama saya bertanya kepada diri saya sendiri, dari mana saya belajar untuk memberikan sesuatu kepada orang lain? Yang pertama, saya belajar dari bapak saya. Bapak saya adalah seorang katekis, seorang guru agama, dan ahli pijat refleksi. Ketika bapak saya menjadi seorang katekis, menjadi guru agama, dan ahli dalam pijat refleksi, beliau naik sepeda puluhan kilo untuk melayani umat, untuk mengajar, dan sekaligus juga menolong mereka yang mengalami sakit penyakit. Dari sini saya belajar dari sosok bapak saya tentang pelayanan, tentang pengorbanan, tentang dedikasi, tentang pemberian diri yang sangat luar biasa. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri pada saat itu, saya harus bisa meneruskan hidup dan teladan yang diberikan oleh bapak saya. Lalu yang kedua, saya belajar dari simbok saya, dari mama saya, dari ibu saya, dari mami saya. Beliau adalah penjual pecel puluhan tahun, pinter membuat kue, dan ketika saya kecil, ibu saya ini juga pinter menari. Dan yang menarik adalah ibu saya selalu berbagi tentang keahliannya kepada orang lain. Dan itu saya belajar juga dari ibu saya. Bagaimana saya bisa membagikan ilmu, membagikan talenta, membagikan keahlian kepada orang lain. Yang ketiga, saya belajar dari tetangga saya. Saya masih ingat ketika saya berada di kampung, saya melihat sendiri bagaimana hidup bertetangga mereka, saling menolong, saling membantu, bergotong royong. Saat menanam, saat panen di ladang,
saling membantu. Saat kita pergi, mereka menjaga rumah kita. Kita berbagi makanan satu sama lain. Dan di sini memberikan kesan yang luar biasa bagi hidup saya. Bahwa hidup bertetangga yang baik salah satunya adalah kita bisa saling berbagi dan kita bisa saling menolong satu sama lain tanpa ada kecurigaan. Dan dari situ saya belajar tentang bagaimana berbagi. Yang berikutnya saya belajar dari teman-teman saya. Saya menjalani pendidikan seminari menengah selama 4 tahun di seminari menengah Santo Paulus Palembang. Angkatan saya ada 23 orang. Dan saya masih ingat dalam kelas itu ada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang pinter matematika, pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Jerman, pinter akuntansi, dan lain sebagainya. Bahkan yang matematika. Dan mereka semua tidak pelit. Mereka selalu berbagi, menolong kami yang mengalami kesulitan di dalam belajar. Dan saya masih ingat, kontribusi saya di kelas adalah karena tulisan saya termasuk bagus, maka biasanya partisipasi saya adalah menulis. Kadang-kadang kita ada lomba mading, majalah dinding, dan saya menjadi salah satu yang diminta untuk menulis karena tulisan saya lumayan bagus. Dan kita pernah juara mading pada saat itu. Lalu yang lain, saya belajar dari konfraterku. Dalam hal ini adalah para dehonian. Saya melihat para konfraterku ini saat ditugaskan entah di pelosok, di desa, di kota, di metropolitan. Mereka selalu mengatakan, Ecce venio. Lihat Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Luar biasa. Mereka tidak pernah menolak ditugaskan di sini, di sana, di situ, atau di mana saja. Mereka siap. Mau di kota, di desa, di pelosok, siap. Ecce venio. Itu adalah contoh dari pemberian diri yang sangat luar biasa. Dan saya belajar dari para konfraterku ini, para dehonian. Dan yang terakhir, saya belajar dari sahabat saya. Saya bersyukur di hadapan Tuhan karena saya diberi sahabat yang begitu dekat. Dan perjumpaan saya dengan sahabat saya ini adalah ketika kita berada pada titik yang sangat lemah. Ketika kita tidak mempunyai harapan, ketika kita mengalami luka, ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita mengalami kegagalan di dalam hidup ini. Dan kita ingin bersama-sama untuk bangkit, untuk diperbaharui lagi, untuk melihat harapan yang cerah di masa yang akan datang. Dan saya ingat apa yang dikatakan di dalam Injil Matius bab 12 ayat 20. Buluh yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan. Dan sumbu yang berkedip-kedip nyalanya tidak akan pernah dipadamkan. Itulah sebabnya belajar dari sahabatku ini. Saya siap
untuk menjadi air. Karena saya melihat sahabatku ini sebagai bunga. Dan saya ingin menyirami bunga ini supaya tetap segar. Dan akhirnya memberikan warna bunga yang menghiasi keindahan dunia ini. Saya sungguh bersyukur di hadapan Tuhan karena saya menemukan sahabat saya ini. Itu poin yang pertama, dari mana saya belajar. Mulai dari bapak saya sampai sahabat saya. Kemudian poin yang kedua, apa yang saya lihat ketika saya bisa menolong atau membantu atau memberi berkat kepada orang lain. Yang pertama saya lihat adalah mereka bahagia. Mereka mengalami sukacita. Mereka mengalami kegembiraan. Lalu yang kedua, mereka mengalami bahwa bebannya diringankan. Dan yang ketiga, ini sangat penting, mereka bangkit kembali, mempunyai harapan di dalam hidup mereka. Lalu poin yang ketiga, apa yang sebenarnya saya bagikan selama 43 tahun, diberi kesempatan oleh Tuhan hidup di dunia ini, 23 tahun sebagai seorang dehonian dan 14 tahun sebagai seorang imam. Saya masih ingat ketika saya ada di seminari menengah, bapak saya rutin kirim surat sebulan atau 2 bulan sekali. Dan bapak selalu berpesan ada satu poin yang terus diulang, yaitu tentang hidup sosial. Intinya adalah bagaimana kita atau saya bisa membantu orang lain. Saya berpikir tidak mungkin saya berbagi yang namanya harta benda. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu saya melihat, oh iya, Tuhan menunjukkan, ini yang bisa kamu bagikan. Dan yang bisa saya bagikan sekarang adalah ilmu saya, kesetiaan saya, dan juga pengalaman iman saya sebagai seorang Katolik. Keteguhan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Ini yang bisa saya bagikan. Ilmu saya, kesetiaan saya, dan kesaksian iman saya sebagai orang Katolik. Lalu, poin yang keempat adalah dari mana saya mendapatkan semangat ini? Dan saya merasakan betul para sahabatku ketika saya berbagi ilmu saya, kesetiaan saya, kesaksian saya sebagai seorang Katolik, benar-benar hati saya ini berkobar. Dan ternyata Tuhan memberikan jawabannya. Dan itu ditulis di dalam Injil Matius bab 10 ayat 8. Yang bunyinya adalah, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Yes dan amin. Apa yang Tuhan berikan benar-benar cuma-cuma. Dan saya harus memberikan juga dengan cuma-cuma. Itulah sebabnya para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, dengan tema yang ditawarkan kepada saya,
khususnya subtemanya. Mana yang lebih penting? Memberi berkat atau menerima berkat? Dan menurut saya, keduanya sangat penting. Dan saya ingin menjelaskan secara sederhana demikian sebagai kesimpulan. Ketika kita memberi berkat, jangan pernah kita memberi berkat dengan hitung-hitungan. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kita memberikan berkat, yakinlah pada saat kita memberikan berkat itu, maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang diberikan kepada kita. Dan para sahabat ingat, apa yang diberikan oleh si anak kecil ketika dia memberi roti dan ikan. 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Dan ketika Tuhan menerima persembahan dari anak kecil ini, Tuhan menengadah ke langit, dia memberikan berkat, dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan. Dari persembahan anak kecil itu Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang. Luar biasa. Inilah keyakinan yang bisa kita lihat. Ketika kita memberi berkat, jangan hitung-hitungan. Karena Tuhan akan melipat gandakan berkat itu. Lalu yang kedua, ketika kita memberi berkat, segera para sahabat juga mendoakan mereka yang memberikan berkat itu. Contohnya, ketika saya diberi sesuatu, barang, atau uang, atau apa saja, maka saya akan ingat akan pribadi atau keluarga yang memberikan itu kepada saya. Dan biasanya saya tahu kondisi dari keluarga yang memberi itu. Maka kemudian apa yang saya lakukan? Saya mendoakan pribadi atau keluarga yang sudah memberikan berkat kepada saya, karena pribadi atau keluarga itu benar-benar memberi berkat kepada saya, dan kemudian spontan saya ingin memberikan berkat yang sama untuk pribadi atau keluarga itu. Misalnya mendoakan supaya keluarga atau pribadi itu diberi kesehatan, diberi rezeki yang cukup, keluarganya harmonis, karirnya baik, anak-anaknya sukses. Atau bagi mereka yang belum mendapatkan jodoh, minta kepada Tuhan supaya pribadi-pribadi itu mendapatkan jodoh yang tepat dan istimewa. Dan itulah cara kita. Bagaimana ketika kita menerima berkat lewat doa kita, kita juga memberikan berkat yang sama untuk sahabat-sahabat kita. Begitu para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, akhirnya saya bisa merangkum apa yang sebenarnya saya berikan pada kesaksian iman tanggal 28 Oktober 2020. Saya yakin dengan video ini para sahabat juga bisa belajar. Tentu lewat pengalaman para sahabat sendiri. Bagaimana kita bisa memberi berkat dan menerima berkat. Dan keduanya sangat penting. Silahkan di dalam doamu, kamu buka Matius bab 10 ayat 8. Dan bacalah pesan ini dalam situasi doa dan bertanyalah. Karena di sana dikatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.